Semuanya ini berawal dari ambisi sebuah klub kecil asal Italia bernama Alessandria. Kala itu presiden klub mereka, Luca Di Masi, menginginkan Alessandria untuk bisa menjadi salah satu klub top di Italia. Oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan adalah dengan mendatangkan seorang manajer yang memiliki karakter yang kuat. Kebetulan ketika itu Ibrahimovic memutuskan untuk gantung sepatu, dan Ibra lah yang dipilih oleh Luca Di Masi untuk memimpin Alessandria menuju ke kesuksesan. Rezim Ibra bersama Alessandria dimulai dari Serie B. Sebagai langkah awal, dia mulai mempromosikan beberapa pemain muda. Di antaranya ada Marcelino Ferdinand dari Indonesia, kemudian Tobias Del Piero, anak dari Alessandro Del Piero, dan juga Samuele Picardo. Bersama Ibra, Scudetto Serie B langsung diraih oleh Alessandria, sekaligus tiket promosi menuju ke Serie A. Nama-nama besar mulai didatangkan oleh Ibra selama kurang lebih 4 musim mengarungi Serie A bersama dengan Alessandria. Beberapa di antaranya adalah Mario Balotelli, Ferran Torres, Xavi Simons, Karim Benzema, dan masih banyak nama-nama lainnya. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan pun akhirnya datang menghampiri Alessandria. Mereka meraih beberapa trofi mulai dari Coppa Italia, Supercoppa Italia, Scudetto Serie A, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup. Seluruh kesuksesan Alessandria tadi memunculkan seorang idola baru bagi publik Alessandria. Dia bernama Samuele Picardo. Pemain yang memulai debutnya dengan dipromosikan oleh Ibrahimovic di musim pertama, sekarang ini justru menjelma sebagai predator ganas di depan gawang lawan. Atas performanya dan dedikasinya untuk tim, dia pun mendapatkan julukan dari para fans, The Prince of Alessandria atau Pangeran dari Alessandria. Dan series ini pun tamat. Eits, tapi tunggu dulu, ternyata developer dari kisah ini masih ingin melanjutkan series ini. Sekarang kisah ini terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian kanan ada Alessandria Chapter 2, yang merupakan lanjutan dari Alessandria Chapter 1. Di Chapter 2 ini diceritakan bahwa ternyata di season kelima itu, Alessandria mengalami kebangkrutan dan harus didegradasi menuju ke Serie D. Sekaligus di sini kita bisa mengetahui segala penyebab kebangkrutan Alessandria, plus hal-hal yang tidak pernah terungkap di chapter pertama. Sedangkan di bagian kiri ada perjalanan karir dari Samuele Picardo yang hengkang dari Alessandria dan pindah ke MLS bersama dengan New York Red Bulls. Tetapi perjalanan 4 tahun Picardo di MLS tidak terlalu diceritakan oleh sang developer. Next, kita langsung lanjut ke bagian tengah. Ini agak sedikit menyimpang. Di sini menceritakan bagaimana perjalanan Blackburn Rovers untuk bisa bangkit kembali menuju ke Premier League dan meraih masa jayanya seperti di tahun 1994-1995. Perjuangan Blackburn dimulai dengan menunjuk Phil Jones sebagai pelatih baru mereka. Jones memilih pensiun dini sebagai pemain karena dia mengalami cedera yang berkepanjangan dan sering kambuh, sehingga dia merasa karirnya sebagai pemain sudah habis dan dia memilih untuk mencoba peruntungan sebagai seorang pelatih. Di Blackburn, dia mendatangkan 2 anak legenda Inggris, yaitu Romeo Beckham, anak dari David Beckham, dan juga Harvey Neville, anak dari Gary Neville yang sama-sama didatangkan dari Inter Miami. Musim pertama berjalan dengan mulus untuk Phil Jones. Dia berhasil mengantarkan Blackburn menjadi juara Championship dan menuju ke Premier League. Tapi sayangnya, musim kedua tidak berjalan dengan lancar untuk Phil Jones. Di pertengahan musim Premier League, Blackburn mengalami banyak kekalahan sehingga memaksa manajemen harus memecat Phil Jones. Di awal musim ketiga, Blackburn menunjuk pelatih berpengalaman Diego Simeone. Dan sebagai imbas dari kepergian Simeone, Atletico Madrid langsung bergerak cepat untuk menunjuk mantan pemain mereka Fernando Torres. Di bawah kepemimpinan Diego Simeone, 2 striker utama Blackburn Rovers kembali menemukan ketajamannya. Mereka adalah striker Slovenia Benjamin Sesko dan juga striker muda lokal milik Blackburn, Jack Vale. Gol demi gol terus lahir dari kaki dan kepala mereka berdua.
Selain itu, Simeone juga membeli sejumlah pemain, diantaranya adalah McAllister dari Brighton dan juga Vika Kvaratskhelia dari Napoli. Akhir musim ketiga, akhirnya Simeone berhasil mempersembahkan trofi pertama bagi Blackburn, yaitu trofi Europa League, dan dilanjutkan dengan trofi UEFA Super Cup setelah mengalahkan Manchester City. Memasuki musim keempat, di paruh pertama, insiden besar terjadi saat Blackburn menyambangi markas Chelsea. Di laga tersebut, permainan keras terjadi, dan 3 pemain Blackburn harus menerima kartu merah dari wasit, sehingga Blackburn harus bermain dengan 8 orang pemain. Imbas dari hal itu, Blackburn harus menderita kekalahan 5-1 dari Chelsea. Perseteruan pun tidak berhenti sampai di situ. Seusai laga, masih terjadi baku hantam antara kedua pemain di lorong ganti. Dan Diego Simeone pun juga tertangkap kamera melakukan provokasi kepada pendukung Chelsea dengan melakukan gestur yang tidak sepantasnya. Dan FA pun harus memberikan hukuman kepada Blackburn. Memasuki paruh kedua, laga yang ditakutkan pun kembali terjadi saat Chelsea gantian menyambangi markas Blackburn. Dan benar saja, para pendukung Blackburn merasa tidak puas dengan kepemimpinan wasit di laga tersebut karena menganggap wasit terlalu memihak Chelsea. Akhirnya di menit ke-73, kerusuhan pun tidak terelakkan lagi. Para fans dari Blackburn langsung masuk menyerbu ke lapangan untuk melakukan protes keras, dan laga pun harus dihentikan. Akhirnya, imbas dari kejadian itu, FA dan UEFA memutuskan untuk memberikan hukuman yang berat untuk Blackburn, yaitu mereka tidak boleh berlaga di Eropa untuk musim depan dimanapun posisi Blackburn di akhir musim nanti. Padahal di saat itu Blackburn sedang berada di zona Liga Champions. Laga menghadapi Chelsea pun kembali dilanjutkan di hari yang berbeda dengan tanpa penonton. Karena musim depan Blackburn tidak bisa berlaga di Eropa, 2 striker andalan mereka, Jack Vale dan Sesko, memilih untuk hengkang dari Blackburn. Vale akan bergabung dengan MU untuk musim depan dan Sesko akan pindah ke Bayern Munchen. Di akhir musim, akhirnya Blackburn kembali mengulang kesuksesan di musim kompetisi 1994-95 dengan menjuarai Premier League. Sebuah akhir penantian yang manis bagi Blackburn, tapi sayangnya hukuman tetap berjalan. Mereka tidak bisa berlaga di UCL ataupun Eropa untuk musim depan. Selain itu, kekuatan mereka juga akan berkurang dengan hengkangnya Jack Vale dan Benjamin Sesko. Dan series ini pun tamat. Tetapi di akhir video ada sebuah cameo yang menunjukkan situasi Blackburn di awal musim depan. Di video itu ditunjukkan bagaimana Samuel Picardo datang dan diperkenalkan di press conference sebagai pemain baru Blackburn. Dia diharapkan bisa menggantikan peran penting yang ditinggalkan oleh Vale dan Sesko musim lalu. Dan akhirnya kedua series ini pun menyambung. Samuel Picardo setelah 4 tahun berkarir di Amerika bersama dengan New York Red Bulls memilih untuk kembali ke Eropa dan bergabung bersama dengan Blackburn Rovers. Dan inilah series terbaru kita yang akan mulai tayang perdana besok Senin 5 Februari 2024, Become Legend Samuel Picardo.